berat, Bapak Pengawas Wilayah 1 Kecamatan Pambuang yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Ibu para peserta workshop, tenaga guru dan tenaga kependidikan yang sempat hadir, yang saya banggakan. Kembali pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita berkesempatan hadir bersama dalam rangka melaksanakan workshop untuk peningkatan kualitas kita. 28 Impres Sudor ini mulai dari awal beliau sudah setia menemani kita, mudah-mudahan sampai di akhir kegiatan nanti, akhir program beliau tetap setia menemani kita sehingga apa yang menjadi tujuan daripada program ini betul-betul dapat kita capai secara maksimal. Kemudian selanjutnya juga ucapan terima kasih saya sampaikan kepada warga SD 28 Impres 2 Aur karena ide ini saya apresiasi, karena kalau kita lihat di SD lain mereka semua bergabung sekolah pembelajar, sekolah penggerak, bergabung beberapa sekolah kemudian melaksanakan workshop khusus komite pembelajaran. Jadi dengan kegiatan yang dilaksanakan SD 28 Impres Sudor ini berdiri sendiri dengan harapan bahwa semua warga sekolah, guru dan tenaga kependidikan yang ada di SD 28 Impres Sudor ini juga mengetahui tentang seperti apa sekolah penggerak itu, seperti apa program-program sekolah penggerak itu. Oleh sebab itu, ya ini juga salah satu ide yang mungkin bisa diberi apresiasi. Baiklah Bapak dan Ibu, dengan memohon rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini tanggal 22 Desember 2021 tepat pukul 10 kurang 5 menit workshop peningkatan kompetensi guru untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, demikian apa yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jahrul selaku pengawas di sekolah ini itu ditetapkan sebagai sekolah penggerak di angkatan pertama, bukan hanya di Kabupaten Majene tapi Sulawesi Barat. Memang di Sulawesi Barat bukan hanya Kabupaten Majene, tetapi yang bisa terakomodir itu adalah hanya di Kabupaten Majene. Nah, sekolah penggerak ini itu sebagai katalis, artinya kalau kita bicara tentang kimia bahwa itu mempercepat reaksi tetapi tidak ikut bereaksi. Jadi harapannya adalah bahwa sekolah penggerak ini itu nanti akan bisa mewujudkan visi pendidikan Indonesia dengan menerapkan banyak hal. Salah satunya adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi gambaran akhir yang pertama adalah bahwa hasil belajar itu di atas level yang diharapkan. Hasil belajar itu terkadang masih jauh di bawah level. Nah, makanya harapannya dengan sekolah penggerak ini, poin yang paling pertama itu adalah hasil belajarnya. Kemudian yang kedua, lingkungan belajar tentunya aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan. Kemudian yang ketiga, pembelajaran berpusat pada murid. Ini yang sering didengungkan atau digaungkan dalam program sekolah penggerak. Kita di SD 028 Luau, kita bisa menganalisis kira-kira saat ini kita berada pada tahap apa. Apakah di tahap 1, tahap 2, atau malah sudah di tahap 3. Kalau contohnya misalnya kalau tahap 1,
Jadi ada 4 indikatornya. Yang pertama adalah hasil belajar, kemudian lingkungan belajar, kemudian pembelajaran dan refleksi diri. Jadi kalau kita berada pada tahap 2, harapannya di 3 tahun ajaran Bapak Ibu sebagai proses pendampingan ini, kita berada pada tahap 3 atau berada pada tahap 4 seperti itu. Jadi contohnya misalnya pada tahap 4 terkait dengan hasil belajar, ya tentunya bisa di atas level yang diharapkan, karena sekarang kan bicara tentang capaian belajar itu masih sangat rendah. Belajar peserta didik. Jadi kata kuncinya Bapak Ibu, konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Makanya tadi kebutuhan belajar ini itu didasarkan pada asesmen diagnostik seperti itu. Jadi ketika hasil asesmen diagnostiknya seperti ini, berarti modul belajar yang Bapak Ibu susun itu bisa menyesuaikan dengan bagaimana kebutuhan belajar yang ada pada peserta didik. Begitupun misalnya terkait dengan konteks lingkungan, kalau misalnya kita di SD 028 Nuau ini berada pada wilayah pesisiran, berarti ada hal-hal yang bisa kita pendekatannya lebih seperti itu. Jadi contohnya misalnya kayak proyek yang jalan pertama oleh Ibu Sapriani, itu betul-betul dengan sesuai dengan konteks lingkungan, yakni berada pada wilayah pesisiran, dalam hal ini disebut sebagai coastal area. Seperti itu ya, seperti itu. Kemudian yang kedua ada kompetensi awal. Jadi kompetensi awal ini adalah pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Jadi biasanya kalau kami di perguruan tinggi ini, itu biasanya kalau sebelum mengambil mata kuliah ini, itu harus lulus mata kuliah ini. Jadi yang disampaikan di kompetensi awal ini adalah bahwa ketika topik tertentu dalam modul tersebut, itu misalnya dia masuk tahapan lanjutan, kira-kira apa yang ada pada peserta didik yang harus dimiliki untuk masuk ke topik tersebut, itu bisa dijelaskan. Jadi misalnya kalau bicara tentang mungkin IPAS, saya sering mencontohkannya IPA karena background saya adalah IPA. Jadi ketika dia mempelajari tentang bagaimana topik tersebut, misalnya tentang ekologi, ya dia harus paham dulu bagaimana terkait dengan hirarki kehidupan. Nah, seperti itu yang dipahamkan sebagai kompetensi awal. Itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, kita mulai dari definisi profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik dan para pemangku kepentingan. Jadi kata kuncinya itu adalah bahwa ada karakter dan ada kompetensi. Karakter ini kaitannya dengan non kognitif, ya tentunya kompetensi juga itu bicara tentang kognitifnya. Saya jawab dari yang terakhir, Bu. Jadi untuk rapor sebenarnya yang saya sampaikan memang ada rapornya. Ada rapor juga untuk proyek. Jadi untuk sekolah penggerak, Bapak Ibu punya 2 rapor. Iya, seperti itu. Jadi tidak bisa lihat depan-depannya. Kemudian yang pertama untuk capaiannya, salah satunya adalah bahwa peserta didik itu mempunyai pengalaman untuk belajar secara bersama-sama dan belajar memahami apa permasalahan yang ada di sekitarnya. Makanya diakomodir dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Jadi seperti itu. Jadi fleksibilitas yang ada pada proyek penguatan ini, itu harapannya adalah peserta didik itu akan dalam tanda kutip terstimulan untuk bisa memahami terkait apa sih yang ada di sekitar mereka, apa sih yang ada potensinya, apa sih yang ada di permasalahan sekitar mereka, sehingga mereka ketika masuk di tahapan SMP, masuk di tahapan SMA atau dewasa, itu mereka tidak kaku lagi. Harapannya seperti itu melalui pembelajaran proyek ini. Lanjut Pak, karena catatan tadi akan ada khusus rapor, berarti ada khusus penilaiannya. Ada. Ya. Jadi terkait dengan merancang modul ini sama persis dengan modul ajar Bapak Ibu, sama persis. Jadi misalnya lihat Bapak Ibu komponen inti, ada alur kegiatan, ada asesmen, ada pertanyaan pemantik, itu tidak ada bedanya dengan modul ajar. Ada juga asesmen formatifnya dan ada. Siapa yang akan dinilai dalam kegiatan proyek itu? Nanti saya perlihatkan. Jadi ini Bu merancang modul proyek sama
persis seperti modul ajar. Jadi ada deskripsi, ada dimensi, ada tujuan, ada alur, ada asesmen. Dan asesmen tadi yang terkait dengan rubrik penilaian sama, tidak berbeda dengan yang ada pada modul ajar. Kalau kurikulum yang digunakan untuk kalau kan kita kan masih K13. Kan juga kami ikut di sekolah penggerak, kita ikut jamnya di situ tentang masalah proyek. Itu saja, terima kasih. Kalau beberapa sekolah sih Bu, itu memang hanya fokus pada kelas 1 dan kelas 4 seperti itu. Walaupun juga di beberapa sekolah itu sudah membiasakan untuk semua kelas, karena nanti kedepannya pasti akan seperti itu juga. Apalagi di panduannya itu sudah mengakomodir tiap kelas bahwa kelas 1 sampai kelas 5 berapa JP, kelas 6. Nah makanya kemarin saya sampaikan di forum PMO, lagi-lagi kembali kepada sekolahnya Bu. Kalau dirasa punya SDM, punya sumber daya untuk melakukan per kelas, ya tidak apa-apa, malah lebih bagus. Kemudian berkaitan dengan tema juga Pak, kalau misalnya ada jenjang, misalnya dari fase A ke fase B, menggunakan tema yang sama, tetapi ada peningkatan jenjang kalau tidak salah tadi. Nah di sini dikatakan bahwa kalau di fase A itu di tema kewirausahaan, kalau di fase A itu ke pasar kreasi, mengadakan pasar yang jual beli berbagai kreasi mandiri berupa benda fungsional sederhana ekonomi dari sampah plastik. Apakah ini tepat jika saya mengambil kegiatan itu sebagai proyek, sedangkan di sini dikatakan membuat pementasan seni? Berarti kalau dilihat dari fase A itu mengadakan pasar, kalau fase A kemudian naik ke fase selanjutnya di kelas saya itu adalah pementasan seni. Tadi pembahasan Bapak, bahwasanya di dalam melaksanakan sebuah pembelajaran kita harus menggunakan model ajar kepada siswa dan melihat karakteristik siswa yang berbeda-beda. Jadi otomatis kita harus melihat membuat modul ajar yang banyak. Nah, pertanyaan saya, apakah modul ajar yang kita lakukan kepada beberapa siswa yang mungkin berbeda-beda modul yang dia mau ke model, apakah beberapa model ajar yang kita laksanakan ini kita tuangkan dalam komponen inti dalam modul ajar atau tidak? Kemudian yang ketiga Pak, mohon maaf, kalau bisa di akhir ini sedapat mungkin kita menampilkan satu contoh modul ajar. Sarana dan prasarana, rektor, presidi, papan tulis, bidon, berangkat ada 1/9. Kenapa hanya 3 tujuan pembelajaran yang saya tampilkan di sini? Karena ini hanya satu kali pertemuan, kegiatan pertama. Kenapa hanya 1 ini? Karena menyangkut masalah penjumlahan Pak. Hanya dari bab 1 sampai terakhir itu saja. Makanya saya hanya ini tampilkan ini. Kemudian pemahaman bermaknanya, meningkatkan konsep mengenai menjumlahkan angka di bawah 10 dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita masuk ke asesmen. Asesmennya di sini untuk metik, yaitu melakukan pertanyaan jawab pembelajaran. Saya sibuk menyangkut psikologis anak, kesiapan anak dalam menerima pelajaran, apakah senang mengikuti, tentunya dengan disertai dengan pembelajaran ini. Saya berikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Karena kalau ini juga biasakan anak-anak setelah selesai pembelajaran jam waktunya sudah berakhir, ada biasa yang tidak selesai dikerjakan. Ya, saya bisa itu melanjutkan di rumah seperti kita sinkronus dengan asinkronus, saya coba lanjutkan itu Pak. Kemudian masuk di penutup, refleksi, siswa dan guru berbicara tentang bagaimana bagian-bagian yang sulit dan berdasarkan.
pemaparan materi yang telah disampaikan oleh pelatih ahli kita. Demikian kita akhiri pertemuan kita ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.